di K13 itu nomor berapa dan apa penjelasan dari misalnya indikator untuk tadi usia, sudah itu kemampuan berbicara. Indikatornya di samping kanan itu misalnya satu, anak dapat menulis garis lurus umpamanya, itu indikatornya. Beri kode angka atau huruf di indikator itu. Tanggal praktikumnya tolong dibuat, kapan Anda buat. Nah, ini praktikum yang mungkin di sini praktikum mungkin kalau Anda kelompok berapa, pertama kah, kedua. Jadi itu gunanya ada lembar kosong di atas ini. Ini yang pertama, mungkin Anda buat gambarnya, keterangannya, atau isinya. Nanti ada lagi kedua, praktikum kedua, apalagi keterangan di atasnya, ya. Dan itu tema praktikum. Temanya apa yang Anda buat? Nah, kalau tema, Anda boleh sama. Tapi nanti subtema dan sub-subtema itu tidak boleh sama. Ya, atau subtema ada yang sama, tapi sub-subtema tidak boleh sama. Makanya kita berpedoman kepada K13 dan RPPH, ya, RKH, ya, pembelajaran harian. Nah, di situ. Ini halaman yang ini letaknya terakhir nanti ini, karena mungkin banyak yang harus ditambah atau di print atau apa. Karena sinilah untuk yang akan kita kembangkan nanti setelah kita membuat jabaran-jabaran yang ada nanti ya pada halaman pertama. Nah, jadi letaknya ini nanti di halaman terakhir sesudah kemampuan apa yang kalian dapat, misalnya kemampuan berbicara, sudah selesai Anda menjelaskan uraian materinya, baru terakhir di lembar kerja LKM mahasiswa ini di belakang. Paham itu? Jelas? Jelas, Bu. Jelas ya? Tidur atau apa nih semuanya nih? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, santai-santai aja ya. Ini santai aja sifatnya, kita tidak kuliah, cuma saya hanya menjelaskan. Ya, kita kuliah udah kemarin. Nah, ini dia udah paham ya, berarti di halaman terakhir sesudah uraian yang Anda buat. Nah, di halaman kedua baru ini penuntun praktikum. Nah, terbalik ini saya. Harusnya di sini, ya nggak apa-apa. Nah, ini yang pertama ya. Yang kedua baru enggak betul. Laporan praktikum yang ada nama Anda, mahasiswa kelas itu ya. Ini halaman terakhir, halaman ketiga, penuntun praktikum, nama saya, ya, sudah itu prakata. Ini prakata tetap juga kalian buat susunan sistematikanya. Tapi Anda buat prakata di sini kan tetap mata kuliah pengembangan bahasa anak usia dini diberikan. Kalau kalian kan metodologi. Mata kuliah metodologi bahasa anak usia dini diberikan kepada mahasiswa-mahasiswi Prodi PG PAUD mempunyai bobot 3 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS dalam bentuk praktikum. Nah, tujuan praktikum metodologi pengembangan bahasa AUD adalah untuk melatih mahasiswa-mahasiswi agar mampu mempunyai keterampilan yang mengajarkan kepada anak dalam aspek keterampilan menyimak atau mendengar, berbicara atau bercakap-cakap, menulis dan membaca. Selain itu, dapat pula mempermudah mahasiswa atau mahasiswi dalam mengajarkan 4 aspek keterampilan bahasa anak usia dini, baik di laboratorium maupun di lapangan. Dengan demikian, mahasiswa atau mahasiswi akan lebih mudah untuk mempelajari pengembangan. Nah, jadi ini kan secara umum yang saya buat, tapi kalian membuat sesuai dengan topik yang kalian bahas dapat apa itu ya.
Nah, di prakatanya ini yang dibuat spesifik di isinya, ya. Penalaran maksudnya mengenalkan, mengetahui atau memahami konsep bahasa untuk anak usia dini. Penuntun praktikum disusun agar dapat mempermudah mahasiswa-mahasiswi dalam melakukan praktikum. Selain itu, agar persiapan setiap kali praktikum terarah sehingga sesuai dengan jadwal praktikum yang telah disusun. Nah, ini dalam akhir penutup prakata yang isinya tadi paragraf kedua tujuan praktikum. Ini yang kalian harus berubah dalam kelompoknya, ya. Nah, sudah itu penutup. Semoga penutup praktikum ini dapat memperlancar jalannya praktikum pengembangan atau metodologi bahasa anak usia dini. Selamat melaksanakan praktikum dan mudah-mudahan sukses menanti Anda. Pekanbaru Februari 2021. Penulis. Daftar isi tetap dibuat. Nah, daftar isi tadi prakata yang dibuat, sudah itu daftar isi, tata tertib nanti ada. Nah, di sini kan saya 4. Ini kan bagi saya berikan kepada Anda. Nah, kalau Anda daftar isinya buat sendiri, misalnya dapat pengalaman melalui pendengaran. Apa-apa saja uraian daftar isinya, buatlah sesuai dengan isinya nanti, ya. Itu. Nah, di sini ada makanya saya minta satu kelas itu ada 8 kelompok. Ada yang dapat nanti sama pengalaman melalui pendengaran atau menyimak, 2 kelompok. Ada lagi dapat lagi pengalaman melalui pertuturan atau berbicara atau bercakap-cakap, itu 2 kelompok. Ada lagi pengalaman melalui membaca, ya. Nah, itu terdapat 2 kelompok. Ada lagi pengalaman melalui tulisan, 2 kelompok. Nah, begitu. Nah, ini tata tertib di labor ini ada tata tertibnya. Mahasiswa-mahasiswi yang melakukan praktikum di laboratorium harus mematuhi tata tertib yang berlaku agar setiap tugas atau pembuatan atau pengamatan yang dilakukan dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur. Adapun tata tertib tersebut adalah sebagai berikut. 1. 15 menit sebelum praktikum dimulai menyiapkan prepare atau bahan yang akan diperlukan serta menyiapkan peralatan yang dibutuhkan sewaktu praktikum. Nah, jadi ini harus disiapkan kalau kita mau praktik untuk mendisiplinkan diri kita. Ya. 2. Setiap praktikum harus membawa alat tulis dan alat yang diperlukan antara lain pena hitam, pensil 2B, karet penghapus, penggaris, tisu, krayon, dan lain-lain. Selama praktikum berlangsung tidak dibenarkan untuk tukar-menukar tempat atau kelompok, berjalan-jalan, dan pinjam-meminjam peralatan tulis. Nah, di sini kepada mahasiswa saya tekankan, kita mempunyai modal sendirilah, gitu. Jangan memakai punya orang. Saat Anda magang, saat Anda PLP, Anda begitu juga. Anda harus lengkap. Kita guru PAUD-nya harus lengkap semuanya. Nah, jadi makanya dari sekarang praktikumnya itu sudah dilatih dari praktikum ini. Saat di lapangan Anda tidak mungkin meminjam-minjam punya teman atau apa. Kita udah bekerja sendiri gitu, ya. Nah, ini. Ketiga, pada waktu praktikum berlangsung tidak dibenarkan membawa penuntun praktikum ke meja praktik. 4. Simpan atas buku-buku dan alat-alat yang tidak diperlukan dalam tempat yang sudah disediakan. 5. Responsi dilakukan 15 menit sebelum praktikum dimulai. Bagi praktikan yang datang terlambat lewat dari 15 menit tidak dibenarkan mengikuti responsi. 6. Ini kalau di perkuliahan tatap muka nih nomor poin 5 ini memang berlaku, tapi ini karena online ya gimana lagi. 6. Setiap praktikum atau praktikan kelompok harus membawa contoh atau sampel masing-masing dan tidak dibenarkan untuk meminjam atau mengambil sampel atau contoh praktikan atau kelompok lain. Makanya komitmen dan konsisten masing-masing kelompoknya dalam bekerja di sini. Ya. 7. Setiap praktikan yang tidak hadir 2 kali tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan tidak dibenarkan untuk mengikuti usulan praktikum. 8. Selama praktikum berlangsung, setiap praktikan harus menjaga A. Ketertiban, B. Kebersihan,
C. Keselamatan laboratorium dan alat-alat laboratorium. Nah, ini biasanya kalau di labor. Nah, sini baru mulai bicarakan apa yang dapat tema sama kita. Apa yang dapat kita, kemampuan sama kita, yang seperti ini. Contoh, seperti contoh nih, A. Tentang pengalaman melalui pendengaran menyimak. Pendengaran melalui menyimak. Anda mungkin lebih khusus lagi nanti dibuat dari Anda rancanglah yang kolom yang tadi itu, yang nomor 2 kata saya di terakhir di belakang. Baru bisa Anda tentukan di sini, apa judul saya nanti. Pengalaman menyimak ini. Ya, begitu caranya. Kalau sudah digambar, sudah di krayon dengan beberapa LKM-nya, lembar kerja mahasiswa yang di belakang tadi, baru Anda bisa tentukan judul. Oh, ini Anda laporan praktikum Anda ini. Di menyimaknya bagian apa, tentang apa judulnya gitu. Nah, untuk pengantar memasuki isi di praktikum ini, sini kan ada 2 kalimat. Anda buat 1 atau 2 paragraf untuk pengantarnya. Paragraf yang dimaksud dengan paragraf itu terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, ini ingat di mahasiswa kalau menulis proposal atau skripsi, sering membuat panjang kalimatnya, titik, hanya 2 atau 3 kalimat saja. Itu udah paragraf, bukan begitu. Paragraf itu ada kalimat utama. Utamanya boleh di awal paragraf, boleh di tengah paragraf, boleh di akhir paragraf. Nah, dalam paragraf itu ada kalimat. Apa yang maksud dengan kalimat? Kalimat itu kan terdiri dari kalimat subjek, predikat, objek, keterangan, baru titik. Nah, Anda harus belajar lagi bahasa Indonesia, kan? Anda udah belajar bahasa Indonesia itu. Nah, di situ jelas. Nah, jadi dalam satu paragraf itu terdiri minimal 5 kalimat. Nah, jadi habis kalimat 1 titik, nyambung kalimat berikut kedua. Begitu cara menulis itu. Jadi tidak panjang-panjang kalimatnya baru titik. Udah penuhnya 1 paragraf. Tapi itu kan kalimat ada titik gitu. Nah, jadi lihat lagi ejaannya. Ya, jadi nanti buat 2 paragraf untuk pengantar di bawah ini. Contoh, keterampilan mendengar penting bagi anak. Ya, Anda paparkanlah bagaimana dengan kalimat kelompok Anda sendiri nanti setelah merancang atau mendesain di praktikum itu. Ya. Sudah itu baru masuk ke subbagiannya, itu tujuan praktikum. Nah, tujuan praktikum di sini kenapa diberikan ini? Supaya anak didik mudah memahaminya. Pertama apa? Sesuai dengan tema dan sub-subtema kita tadi. Saya buat contoh di sini, menerka bunyi yang dibunyikan oleh guru dalam cerita. Nah, kalau bisa dari gambar-gambar yang Anda buat tadi relevanlah dengan tujuan praktikum di sini di halaman LKM tadi ya. Nah, menyebut kembali perkataan didengar. Jadi misalnya saya menyimak dapat Bu, atau ada menulis di dalamnya. Boleh, cuma kita lebih fokuskan yang punya kita, apa yang kita dapat. Menyimaknya yang kita bicarakan di situ. Lebih fokus ke menyimak. Paham itu? Paham? Paham, Bu. Salah pula Anda, Bu. Saya membaca tapi ada menulis, Bu. Tidak apa-apa, cuma di membacanya yang Anda pengenalan huruf misalnya, menyatukan suku kata umpamanya. Ya tidak masalah, yang lebih banyak difokuskan ke membacanya itu gitu. Jangan ke menulisnya gitu ya, yang dibicarakan. Sudah itu mendengar dan memberi gerak halus terhadap arahan serta cerita. Mendengar cerita melalui handphone atau tape gitu ya, atau mendengar suara-suara angin, suara angin, hujan, macamlah mengenal alam semesta. Nah, jadi kita berkaitan, makanya Anda harus melihat juga rencana pembelajaran harian atau apa kan RKH itu. Jadi sesuai dengan tema, subtema, sub-subtema, berkaitan di sini.
suara angin, suara hujan, bisa juga mungkin melalui handphone, tip, atau dengan suara Anda sendiri sebagai seorang pendidik gitu, bisa bercerita. Nah, jadi anak-anak bisa menirunya. Nah, sudah itu baru masuk ke sub kedua, prosedur. Bagaimana prosedur pengamatannya di sini? Anda mengamati. Kalau temanya misalnya sini dapat dengan kehidupan dan keadaan sekitar kita. Nah, sekarang kan kita di masa pandemi ini, COVID-19. Anda hubung kaitkan analisis proses pembelajaran, menyimak misalnya melalui online gitu ya, dengan tema apa misalnya Anda buat di sini. Jadi hubungkan bagaimana sih belajar menyimak ini dengan kemampuan pembelajaran sekarang gitu. Itu isu-isu yang sekarang lagi hangatnya di masa pandemi ini ya. Tolong dikaitkan dengan proses pembelajaran online ini. Misalnya alam, mungkin melihat, mengamati alam sekarang bagaimana keadaannya, pengalamannya apa. Mungkin pengalaman yang dilihat di lingkungan rumah Anda sendiri, di lingkungan di rumah atau di manalah berada, itu bisa dicatat, direkam atau diambil dokumentasinya, itu bagus sekali ya. Nah, jadi dari situ kita bisa langsung mempraktikkan gitu, melihat keadaan alam itu gimana dan lingkungan sekitar kita. Mungkin dari segi tumbuh-tumbuhan, bagaimana tumbuh-tumbuhan sekarang. Ini masa-masa pandemi, orang tumbuh-tumbuhan suka mengumpulkan macam-macam bunga, menanam bunga. Itu banyak pengalaman bagi anak-anak. Lihat saja. Terus kalau binatang, kalau binatang apa di masa-masa pembelajaran sekarang, masa pandemi ini gitu. Ya, anak-anak ini apa yang bisa suka dia mendengar suaranya. Maka suara-suara kalau menyimak buah-buahan begitu juga. Ya, manusia. Jadi dikaitkan di sini semuanya, bisa Anda cari ya. Sub ketiganya itu cara pengamatan menyimak. Misalnya temanya binatang, subtemanya apa, subtemanya apa, ya binatang peliharaan kah ini. Jadi harus ada gambar, Anda buat desain gambar. Nah, gambar yang tadi yang saya bilang di lembar kerja mahasiswa tadi, itulah semuanya Anda desain dulu, baru Anda bisa menuangkan ke dalam tulisan laporan ini. Paham itu? Ya. Nah, jadi langsung dan tuangkan nanti di dalam laporan ini. Tujuan praktikum, prosedur praktikum, cara pengamatannya, bagaimana. Nah, kalau saya contoh ini, mungkin ada lebih Anda yang lebih menarik lagi atau gimana boleh ya. Tapi sistematika sub-sub bagiannya ini tadi tuh, jangan lupa masukkan tujuan pertama pengalamannya dulu di atas, pengantarnya atau sekitar latar belakang, baru tujuan praktikum, baru prosedur pengamatan, baru cara pengamatan menyimaknya. Nah, jadi uraian-uraiannya ada sini, kemampuan atau hasil belajar diharapkan apa, menyebutkan berbagai bunyi suara tertentu. Di kegiatannya menyebutkan bermacam bunyi suara yang didengarkan. Nah, metode, ya ini harus ada metode, jadi lengkap di tema, pendahuluan, kegiatan, metode atau teknik. Nah, metode apa? Tanya jawab kah, penugasan kah, metode cerita kah, karya wisata atau eksperimen. Dan harus ada alat peraga atau media apa yang digunakan berhubungan dengan ini. Anda udah belajar media. Sedangkan yang angkatan 20 aja belum belajar media, udah diberikan mata kuliah ini. Ya kan? Nah, apa yang bisa digunakan ya, gunakanlah, hubung kaitkan dengan alat peraga yang akan dibuat nanti kalau merancangkan praktikum ini. Sudah itu ada langkah-langkah pelaksanaan. Nah, langkah pelaksanaan ini untuk guru kepada anak. Contoh di sini, guru menugaskan anak memejamkan mata dan mendengarkan kaset atau handphone. 2, anak ditugaskan menyebutkan kembali suara apa yang sudah didengarnya. 3, secara berurutan, misalnya suara kucing, suara kambing, suara bebek. Jadi bergiliran anak bisa
lakukan. Ini teknis dari langkah-langkah pelaksanaannya. Ya, dan keempat, anak ditugaskan untuk menceritakan apa yang telah didengarnya tadi, yang ditirukannya sewaktu anak menceritakan. Bisakah menunjukkan gambar, ya, apa yang dimaksud atau yang diceritakannya lagi. Misal guru udah bercerita dengan suara-suara itu, anak-anak suruh ke depan untuk mengulangnya lagi. Catatan di sini mungkin ditambah apa catatannya. Contoh di sini bunyi-bunyi yang akan diperdengarkan dalam kegiatan. Ini bisa divariasikan, misalnya dengan bunyi huruf, bunyi pintu tutup, bunyi buku digeser. Ini suatu keahlian. Siapa ada bisa keahlian yang dengar suara-suara kayak gini, itulah orang yang bisa bercerita, mendongeng. Dia mendapat ahli di bidang dengan suara-suara yang bisa diutarakan, dituturkannya. Begitu. Nanti kalau misalnya ada lagi menyangkut dengan tema buah-buahan, misalnya, begini juga, ada gambar buahnya. Buah-buahan ini banyak lagi subnya, sub-sub temanya, buah-buahan apa aja jenisnya, gitu. Ya, yang disukai anak, pokoknya tidak disukai, pokok buah-buahan ini apa yang bisa dikenal. Dan ingat, kalau tema buah-buahan, jangan tema buah-buahannya diambil dari negara lain. Coba kita kenalkan budaya lokal, buah-buahan yang ada di Indonesia atau di daerah kita, itu yang dikenalkan, biar anak tuh suka dengan buah-buahan, tidak buah-buahan itu saja. Ya. Sudah itu, ya di sini menceritakan kembali cerita, kalau menyimak banyaklah di sini sama ya, seperti tadi. Nah, mungkin yang mendapat pertuturan atau berbicara. Nah, yang teori kemarin saya bilang pragmatik itu, sinilah pengalaman pragmatik. Tutur kata, pengucapan yang jelas, huruf konsonan, huruf vokal, huruf gabungan dua konsonan, ya, dan sebagainya. Nah, di sini Anda bisa buat nanti dari hasil LKM Anda di belakang, baru Anda tuangkan, Anda tuliskan di sini sesuai urutan tadi, ya. Ada 2 paragraf. Sudah itu nanti prosedur pengamatan sama acara pengamatan bertuturan ini seperti apa, diuraikan lagi. Mungkin dengan teknik atau apa. Kalau saya di sini ya mungkin bernyanyi lagu pendek, lagu tradisional, yang kalau bisa tema buah-buahan membanyakan. Ada lagi pepaya, buah pisang, manggis, dijual di pasar minggu, kan banyak itu lirik dan lagunya bisa kita kembangkan. Jadi pengembang bahasa ini luas, jadi tidak bahasa yang seperti fonem, fonik, semantik, sintaksis, pragmatik, tapi sastra dipelajari juga. Sastra ini ada dalam bentuk seperti prosa, puisi, ya, mengubah lirik, ya, pantun, ya, sajak dan sebagainya. Itu cerita mini, ya, itu masuk sastra, ada untuk anak sedini itu. Nah, itu harus bisa juga Anda masukkan ke situ, ya. Kalau pelajaran pengembangan bahasa ini. Nah, ini contoh-contoh yang saya berikan, ya. Nah, ada lagi kalau dapat pengalaman membaca, ya buat juga urutannya seperti ini. Ada prosedur pengamatan, ya. Sudah itu, ini macam-macam kartu huruf tentang menumbuhkan yang membaca, ya. Kalau yang menulis, ya menulis gitu. Nah, ini contohnya. Kalau menulis urutannya seperti itu juga, ya. Menulis ini kata saya, membaca ada menulis boleh, tapi kita lebih fokus banyaknya ke membaca gitu, jangan menulisnya yang diceritakan. Nah, jadi kalian mempunyai tugas macam lain-lain. Kalau menulis misalnya, ya dari bacaan itu ya ditulis, menjawab pertanyaan kah, meniru huruf U kah dia menulis, atau menulis di mana, di atas pasir kah. Nah, itu kan udah menulis tuh, ya. Nah, oke. Nah, itulah kira-kira ya penggambaran yang saya paparkan, ya. Nah, sampai di sini ada mau ditanyakan?
Saya, Bu, Ya, Sabrina, ya, silakan. izin bertanya, Bu. Di Ya. kan contohnya ada seperti menyimakkan, Bu. Itu ada 2 tema, ya, binatang dan buah. Kalau nanti kami saat di kelompok itu, Bu, temanya berapa ya kira-kira yang dikembangkan? Ya, bagus. Karena saya situ banyak buat tema ya. Nah, kan itu saya bilang tadi mungkin ada kekurangan atau kelebihan dari pedoman praktikum saya, tolong direvisi kata saya atau beri masukan gitu ya. Bagus. Kalau kita membuat sebuah pembelajaran harian itu satu tema, ya satu tema. Sudah itu ada subtemanya. Nah, makanya lihat lagi di K13 dan progres semester, program satu semester, program mingguan, dan program harian. Coba lihat di situ nanti ya. Atau bisa bertanya ke kakak tingkat atau guru-guru di TK ya. Bisa juga belajar. Jadi dibuat di situ satu tema, subtemanya, subtema. Ya. Jelas, Sabrina? Jelas, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya. Ada yang lain lagi? Tema boleh sama ya, tema boleh sama. Tapi kan tema ini kan ada 11. Ya, satu semester ada 5 tema. Ya, nanti semester 2 ada 4. Nah, kalau bisa temanya yang ya di apalah bergantian gitu, dapat diganti-ganti lah temanya apa gitu. Ya. Jangan lupa yang di lembar kerja mahasiswa itu di terakhir nanti. Makanya di situ kita bisa menggambar dulu, ada kosong di atasnya, di bawahnya baru ada uraian usianya tadi, indikatornya, lingkup perkembangannya, apa, atau di situ dulu baru bisa dirancang. Ya, tim kelompok buatlah grup terkecil melalui online, di situ bisa berdiskusi. Nanti kalau udah rampung, baru kalian diskusi, baru kita masuk ke grup besar atau gimana ya nanti. Ini kalau di apa kan UTS minggu 8. Jadi nanti ini hasil praktikum ini dipresentasikan. Bisa jadi kita UTS minggu 8 dan ke minggu 9. Ya, dua kali kita pakai waktunya nanti. Kalau yang lebih, kalau lama, kalau singkat ya satu hari tuntas UTS nggak masalah gitu. Ya, oke. Berarti pengirimannya apa nih ya? Online nanti ya. Samping. Udah jelas semuanya ya? Dia bertanya lagi? Saya, Bu, ingin bertanya lagi. Ya. Mengenai tadi, Bu, kan di tata tertib kan ada ini kan seperti praktikum di laboratorium. Jadi mahasiswa ini nanti akan turun ke lapangan atau bagaimana, Bu? Nah, itu tergantung. Kalian mau observasi melihat ini kalau misalnya ada di sekitar dekat lingkungan terdekat di rumah kalian, pengalamannya biasanya langsung dekat saja ya. Tapi kalau mau ke sekolah, ke TK, tergantung TK-nya yang pakai online atau tidak, itu lagi. Ya. Boleh dokumentasi, untuk dokumentasi boleh itu sebagai itu buktinya gitu ya, boleh. Nah, apa Sabrina, antara dua lah, luring dengan daring gitu ya Sabrina. Iya, Ibu, tapi ya. Ini, Bu, kan kami sedang magang juga yang anak Unimed kan, Bu. Oh, sedang magang. Iya, Bu, Oh, ini bagus tuh.
Langsung aja. Iya. Jadi bagaimana Bu kalau misalnya yang anak Unimed satu kelompok gitu Bu? Oh iya. Kalau Ya dikasih coba konfirmasi dengan Atika. Gimana Atika? Bu, Ya, kalau misalnya anak Unimednya satu kelompok, jadi kan orangnya bisa turun ke lapangan sama-sama, ya nggak apa-apa gitu. nggak apa-apa. Ya kita lebih baik transparan di sini ya. Mumpung komunikasinya di online ini. Mereka lagi magang. Magang tuh apa nih Sabrina sekarang nih? PLP 1 Bu, hanya observasi mengamati saja Bu, masih ada. Oh, jadi PLP ada berapa kali? Ada 3 Bu, nanti di semester 6 ada, dan PLP 2, dan nanti semester 7 itu PLP 3 seperti KKN Bu. Oh gitu ya. Jadi ini mata kuliah ya PLP ini? Iya Bu, 1 gitu. SKS. Oh ya bagus lah kalau kayak gitu. Langsung aja, ya kan? Mumpung ini magang, ya langsung ambil pengalaman. Kapan mulainya itu magang? Bulan kemarin? Oh Magangnya? iya Bu, bulan ini Bu. Oh bulan ini ya? 12 pertemuan Bu. 12 pertemuan, ya. Oh iya. Nah, iyalah, kalau begitu, Unimed ada berapa? Baru 4-5 orang? 4 orang Bu. 4 orang ya? Ya, maksudnya kan Bu, biar nanti sekalian satu barengan ke lapangannya, di lapangan ini kan Bu. Tapi tempat magangnya beda-beda? Iya, oh gitu. Beda. Satu sekolah, satu mahasiswa magang? Enggak Bu, ada 12 mahasiswa Bu. Kan satu angkatan dibagi gitu Bu. Oh gitu ya. Oh iyalah. Gak apa-apa. Baguslah, langsung dapat observasi ya. Yang bisa diapakan kalau bisa ya ada dokumentasi mungkin di lampirannya adalah ya artinya cuma dibuat di perancangan lembar kerja mahasiswa itu yang saya bilang di kolom 2 susunannya tadi tolong dirapi lagi kalau bisa ada diskusi beri masukan ya silakan ya yang di model pedoman praktikum saya itu ya menurut saya ingin revisi gitu ya. Baik, ada lagi? Saya ingin bertanya Bu. Ya, Nur Fauzia. Ini dari Unimed juga ya? Iya Bu, benar Bu. Ya, silakan. Iya Bu, terima kasih atas kesempatannya. Nah, di sini saya ingin bertanya Bu mengenai dokumentasi. Jadi kan kalau kita observasi itu Bu, tentang yang akan kita buat praktikum itu, apakah kita langsung mempraktikkan kegiatannya itu kepada anak baru kita dokumentasikan, atau hanya kita amati saja Bu? Kita tidak mengajar ya. Cuma kita melihat, mengamati, mengobservasi aja. Kan pengalaman ini yang diminta, pengalaman yang kita lihat misalnya dapat kelompoknya tentang pertuturan. Nah apa pengalaman yang ada di sana gitu dilihat dah, tapi lihat di satu kelas itu saja, jangan kelas-kelas lain, dan tolong dilihat berapa anak jumlahnya di situ. Mungkin kamu mau melihat anaknya si Topik aja kali gitu ya, si Topik itu aja gitu ya, atau mungkin ada pertuturan lain, pokoknya satu kelas itu saja lah saya minta. Saya 2 kelas, di kelas mana yang kalian dapat magangnya ya. Kalau nanti lain-lain kelas bingung, nanti nggak fokus dibahas. Baik Bu, jadi kalau misalnya di kelas A usia 4-5 tahun, berarti kita fokus ke usia yang 4-5 tahun itu, begitu Bu? Ya, udah 45 nih ya. Iya. Saya sebenarnya berharap usianya tidak usia 45 saja. Mungkin bisa dibagi-bagi kelompok ini. Kan kelompok ini kan ada 4-5 orang. Ya. Usia 23 ada. Kalau usia 23 kan biasanya ada di rumah tuh ya. Bisa dilihat lah ya. Itu dianalisis juga termasuk saya.
ya. Nanti usia 3-4 mungkin ada di KB, kelompok bermain. Siapa pula yang mengobservasi itu, ya. Nah, nanti yang usia 4-5, oke, udah ada di situ. Dia kan itu TKA ya. Usia 5-6 mungkin itu TKB. Itu udah ada juga. Jadi itu fungsi dari satu kelompok tuh 4 atau 5 orang. Pas satu usianya, ya. Kira-kira pertuturan seperti itu. Ada Baik. apa lagi, Nur? Udah jelas? Sudah, Bu. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya, Bu. Iya, terima kasih. Ya, ada lagi yang dari Undri ada nggak? Udah jelas semua yang dari Undri? Nanti nggak ada bertanya lagi loh di grup, mumpung di sini lebih dengar semuanya. Oke, ada. Nah, ini mengenai saya masuk ke UAS, rancangan draft UAS. Sesuai dengan komitmen kita kemarin, mungkin nanti sekitar jam 9:30, ini ada 4 kelas perwakilan yang ke rumah saya nanti menceritakan dari hasil UTS ini yang praktikum. Kan kita rancang sekarang nih. Nanti kan kita mempunyai ide-ide apa yang pengembangan untuk membuat. Katanya kemarin ada di kelompok angkatan 20, Bu, buat buku cerita. Ya. Jadi buku cerita saya kemarin yang kelompok mahasiswa angkatan 18 itu kan tentang pengalaman itu. Pengalaman seri pengalaman COVID-19 melalui pengalaman bahasa anak usia dini. Itu edisi pertama. Berarti edisi keduanya di angkatan atau di mata kuliah yang sekarang ini ada 4 kelas. Nah, jadi nanti kami akan membahas, saya akan menjelaskan itu nanti ke perwakilan dari teman-temannya, ya. Mungkin yang di Unimed kalau apa nanti dicek di grup boleh juga, gimana nanti dari teman-teman bisa menjelaskan di grup apa pelaporannya tentang bagian-bagian itu. Nah, di sini sebenarnya kalau membuat naskah cerita nanti kan dari kelompok-kelompok. Kalau saya kemarin, dari masing-masing kelompok ada cerita, itu saya mana yang bagus itu yang saya terbitkan atau dipublikasikan. Tapi nama-nama kalian ada di dalam buku ini. Nah, jadi ada 4 bagian. Jadi di masa angkatan kalian di masa edisi kedua. Nah, kemarin kelas Rindi katakan minta, Bu, kami satu kelas saja, Bu, satu cerita. Nah, kalau saya mengatakan tetap semua kelompok itu mengapakan untuk nilai UAS-nya. Ya, tapi nanti untuk terbitnya mana yang bagus itu yang dipilih nanti. Dan itu yang akan diterbitkan gitu. Bagaimana semuanya? Pilihan yang mana? Gimana? Yang bagus yang diterbitkan, Bu. Nah, yang terbitkan itu. Karena begini, saya menseleksi dulu, ya. Kan ada yang sama, kelompok ini kan ada yang kemampuan pertuturan 2 kelompok. Ini 4 kelas masalahnya, 4 kelas. Itu saya seleksi nanti, ya. Tapi dengan arti kata Anda bukan tidak lulus, ya. Insya Allah Anda lulus kalau ngikutin perkuliahan ini sampai awal sampai akhir, mengerjakan tagihan-tagihannya, ya kan? Nah, itulah kalau tidak mengerjakan tagihan iyalah tidak lulus, ya kan? Tapi kalian ada mengikuti perkuliahan ini, ada mengerjakan tagihan-tagihan wajibnya seperti tugas, UTS, adalah gitu. Karena kan kita ingin menseleksi untuk publish. Tapi nama
nama-nama kalian. Ini dalam bentuk chapter dalam buku cerita. Nanti di dalam tuh nama dan biografi kalian ada di buku itu maksud saya. Dan nanti saat untuk mempublishkan itu ke bagian komputernya, mendesain komputernya, itu nanti itu yang saya bilang bisa untuk merembuk untuk mengenai biayanya. Jadi karena banyak, bisalah biaya berapa, entah 50.000 satu orang ya, berapa, karena dia warna buku ini dan ukurannya lagi gitu. Karena banyak mungkin tidak begitu berat lah membiayainya. Nah, tahu di sini saya ikut juga menyumbang nanti juga ya untuk pembiayaannya nanti. Nah begitu kira-kira. Jadi nanti jam berapa tuh? 9:30 nanti ke rumah saya membicarakan draft atau awal untuk buku cerita ini. Dia buku cerita ya, kemarin yang angkatan 19 minta buku cerita aja ya, berarti edisi kedua ya di masa pandemi ini ya, di masa pandemi ini. Nah itu yang saya